Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Afdalus salatu wa tamu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'al lana mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Hadirin jemaah masjid Nurul Huda, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita di bulan lalu seputar Ghazwatu Uhud. Kemarin itu sampai kita di mana perang mulai berkecamuk dan ada beberapa tokoh daripada sahabat itu yang di perang Uhud ini menemui berakhir syahid di perang Uhud ini. Dan perang Uhud ini adalah salah satu ghazwah penting yang dilalui oleh Rasulullah bersama para sahabat. Dan ayat yang membahas tentang Ghazwat Uhud ini juga lumayan panjang, itu diabadikan Allah Ta'ala di surah Ali Imran dari ayat 149 sampai ayat 168. Itu sangat panjang kisahnya. Nah, momen menyakitkan itu saat dimana para pemanah itu turun dari posnya, yaitu di atas gunung, dan kafir Quraisy yang saat itu salah satu pasukan atau panglima terbaiknya itu adalah Khalid bin Walid melihat celah kosong itu, lalu pergi ke sana diikuti oleh sahabatnya yaitu Ikrimah bin Abu Jahal itu, sehingga dari sana mereka melakukan serangan dari belakang. Nah, yang terjadi saat itu kaum muslimin yang awalnya memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy ini gara-gara ada satu sisi aja. Jadi pemanah itu salah satu sisi ya dari pasukan kaum muslimin. Satu sisi saja itu lengah sehingga bisa membalikkan keadaan. Nah, pasukan muslimin pun kacau balau saat itu terjadi. Wahina idzin inkasyafal muslimun wa dakhalahum ar-ra'b. Jadi kata Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau ini Fiqh Syarah An-Nabawiyah, saat itu terjadi kekhawatiran, ketakutan itu merasuki kaum muslimin yang awalnya merasa menang sudah, ternyata terbalik keadaan, jadi terbalik itu. Nah, wa auja'al musyrikun fil muslimin qitalan dzari'an hatta khalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farumiya bil hijarati hatta rumiya li syaqqi. Jadi Rasulullah ini sampai kena dari serangan kafir Quraisy, sampai gigi beliau itu, salah satu gigi beliau itu patah lah. Wajah beliau pun luka. Ini kalau dalam pasukan itu panglimanya itu kena, berarti pasukannya lagi bermasalah. Panglima perang tuh kalau lagi kena, nah itu lagi bermasalah. Nah, Rasulullah di perang Uhud itu seperti itu. Jadi darah beliau itu mengucur nih. Lalu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha membasuh darah Nabi. Cuma ketika dibasuh itu darahnya bukan hilang, tambah banyak. Artinya darah itu mengucur deras, saking parahnya lukanya ini. Lalu la yazidu dam illa katsrah. Lalu tidak lagi dibasuh, diganti dikeringkan. Nah, saat itu berkecamuk itu tersiar kabar wa asna zalika sya'a fin nas, lagi berkecamuk, apa yang terjadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qutil. Jadi tersiar kabar Rasulullah terbunuh. Ini saking camuh itu
poranda pasukan kaum muslimin. Ada kabar itu. Nah, dan jadi ini pukulan keras bertubi-tubi. Satu, pukulan keras itu serangan balik dari kafir Quraisy yang dimotori oleh Khalid bin Walid. Itu pukulan pertama. Pukulan kedua adalah tersiar kabar meninggalnya Rasulullah SAW. Wa kanat hadhihi asy-syai'ah min ashaddi ma adkhala ar-ru'b fi qulubi ba'dil muslimin. Jadi tersiarnya kabar itu membuat sedih, goncang di diri pasukan muslimin itu. Nah, sampai sekelompok orang-orang yang imannya itu masih lemah. Imannya masih lemah itu sampai berkata, "Fama maqamuna huna idza kana qad qutilar rasul." Bagaimana posisi kita nih kalau Rasul sudah terbunuh, kayak apa yang kita kerjakan lagi nih kalau Rasulullah terbunuh? Kayak sudah tidak ada harapan lagi. Wa zahabu yuwalluna al-adbar. Mereka melakukan apa saat itu? Melarikan diri. Jadi Imam Az-Zahabi mengarang kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair ini kitab khusus dosa-dosa besar. Jadi Imam Az-Zahabi ini memiliki rumus atau daftar dosa-dosa besar itu menurut beliau apa saja tuh. Jadi ulama ini kan merumus dosa besar itu yang ada dapat siksa. Jadi misalnya dosa nih, lalu sesudahnya ini disiksa di neraka, nah itu dosa besar. Disebutkan kesalahannya ini, lalu disebutkan sesudahnya masuk neraka, nah ini berarti dosa besar. Atau dosa lalu hukum di dunia itu di kisos atau ada hukumannya di dunia, itu dosa besar. Zina itu kan dicambuk jilid atau di takrib lah, maksudnya diasingkan, apalagi dirajam, dosa besar. Membunuh dosa besar karena ada kisosnya tuh itu. Nah, termasuk juga dosa besar itu adalah kalau dalam redaksi hadis itu la'anallahu al-mutasyabbihina wal mutasyabbihat. Allah melaknat orang yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu bunyi hadisnya pakai la'ana. Ini dosa besar. Itu rumus dosa besar. Termasuk dosa besar adalah tawalli yaumuz zahab. Tawalli yaumuz zahab itu adalah lari dari medan pertempuran. Ini sudah hadap-hadapan nih, melarikan diri. Nah, ini termasuk dosa besar. Tawalli yaumuz zahab. Nah, yang terjadi saat itu berkecamuk ini yang di'aful iman, ini mereka melarikan diri nih. Nah, sampai jadi apa ya? Ada teori itu. Setiap krisis itu akan muncul tokohnya. Ada teori mengatakan seperti itu. Jadi setiap krisis itu akan memunculkan sosok pahlawan. Ada setiap teori, ada teori mengatakan ketika situasi krisis itu akan memunculkan sosok pahlawannya. Nah, di momen ini ada beberapa sosok-sosok yang dicatat oleh sejarah. Salah satunya nih, ngaran sidin Anas bin An-Nadhr. Anas bin Nadhr. Ini di dalam Sahih Bukhari, muttafaqun alaih lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga disebutkan riwayatnya. Anas bin An-Nadhr ini, sidin ini dari Bani An-Najjar. Kan suku besarnya itu Aus dan Khazraj, lalu ada bani-baninya. Nah, Anas bin An-Nadhr ini dari Bani An-Najjar. Bani Najjar itu siapa gerang? Bani An-Najjar itu adalah istri Hashim. Hashim itu datunya Rasulullah, ayah Abdul Muthalib. Jadi ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Anas bin An-Nadhr ini juga adalah paman Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Nadhr ini tidak ikut di perang Badar. Nah, mungkin kemarin ada kita bahas
perang Badar itu kan terjadi. Jadi Nabi kayak di Madinah, yang ada yang siap ya kita berangkat. Nah itu. Jadi tidak semua didata, beda dengan Uhud ini, semuanya dimusyawarahkan, ayo berangkat. Yang cukup umur berangkat, yang tidak cukup umur dilarang. Itu Anas bin Nadhr ini tidak ikut. Jadi beliau tuh kayak bercita-cita. Kemarin tidak ikut, ini nih. Kalau ada kesempatan lagi berjuang bersama Rasulullah, maka Rasulullah akan melihat sejauh mana aku akan berjuang, sejauh mana sumbangsih nih terhadap jihad fisabilillah ini. Dan memang benar-benar terjadi di perang Uhud ini, momennya pas. Waktu perang Badar beliau tidak ikut, ini momennya sangat pas itu. Sampai dalam riwayat itu ketika beliau berbicara kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalian ingat loh Sa'ad bin Mu'adz yang pemimpin Bani Ashhal, yang memerintahkan kaumnya, kabilahnya, ayo masuk Islam semuanya. Aslamu, maka berislam. Lalu berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ujar Anas bin Nadhr nih, saya mencium bau syahid di Uhud ini. Teksnya kayak itulah, bisa jadi bujuran tuh mencium bau syahid. Amun Bas Banjar tuh pas perang Uhud nih Anas nih hamok bener. Timpas berat. Sampai itu menurut riwayat ketika beliau meninggal itu ada 80 tusukan. 80 tusukan. Kita kena silet aja aduh kayak ini 80 tusukan. Itu dengan berbagai macam alat perang. Ada pedang, ada tombak, bisa jadi panah. 80 tusukan, hitung aja atau tombak misalnya ganalnya seini matanya guting gitu. Sampai beliau meninggal kan setelah perang Uhud itu kan didata, dicek nih ini siapa Anas bin Nadhr ini tidak dikenali, ini siapa itu, saking banyaknya luka. Hamzah perut robek, ketahuan masih oh ini orangnya. Anas ini ketahuan lagi, sampai yang saudari beliau itu acilnya Anas bin Malik pinando dari mana, jarinya tuh tahu oh ini Anas bin Nadhr. Nah makanya di surah Al-Ahzab itu ayat 23 itu kan turun yang minal mu'minina rijalun shadaqu bima ahadullahi alaih. Di Imam Bukhari mengatakan kemungkinan ayat ini turun terhadap Anas bin Nadhr tadi karena ia berjanji berjuang sekuat tenaga dan itu dibuktikan di perang tadi. Jadi hamok bener tuh timpas taruh banget tahu ada tahu itu. Nah itu satu tokoh. Wa tajalla fi hadhil asnam madhhar ra'i' litadhiyah wal fida mimma kanu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu terjadi kan berkecamuk tuh, ada yang melarikan diri karena tahu pokoknya Nabi kayak apa tahu buka ada Nabi meninggal. Ada sosok-sosok sahabat yang mengelilingi Rasulullah, melindungi ini, menjaga Nabi dengan sekuat tenaga agar jangan sampai terluka. Nah, salah satunya selain salah satunya itu adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah ini rajulan ramian itu pemanah, ahli perang lah. Itu namanya Abu Thalhah. Lalu ada juga watar rasa Abu Dujanah nafsah duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ngarannya Abu Dujanah. Itu. Lalu siapa lagi? Zaid bin As-Sakan. Ini. Zaid bin As-Sakan ini dengan teman-temannya. CS-nya itu ada sekitar khamsah min ashabihi, ada berlima. Jadi perang Uhud ini termasuk banyak syahid. Kaum muslimin itu banyak yang syahid. Ada yang syahid. Nama-namanya ini yang sebelumnya itu kan ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang membawa duta Islam ke Madinah gitu. Hamzah sudah, ada Hanzalah. Hanzalah ini pernah juga kita sebutkan. Hanzalah ini hanyar kawin, pengantin baru. Nah, jadi setelah berhubungan suami istri ada panggilan jihad. Lalu Hamzah ini kadinget mandi wajib. Hayya bina alal jihad, kadinget lagi belum mandi wajib, langsung memasang baju perang. Langsung aja perang tulak gitu.
Nah, waktu perang Uhud, Hanzalah ini termasuk yang syahid. Lalu apa yang terjadi? Ujar Nabi, ra'aitul malaikata taghsiluh. Aku melihat malaikat memandikan Hanzalah ini. Istimewanya dimandikan langsung oleh malaikat. Gara-gara kan mandi wajib lah, gara-gara syahid itu. Gara-gara syahid. Kayak apa hukum orang belum mandi wajib lalunya meninggal, kayak apa 2 kali lah dimandi, kada sekali aja. Sekali aja tuh, ada perlu 2 kali. Nah, itu tadilah Zaid bin Sakan itu. Lalu summa innal harb hadat baina tarafain wan hasar al musyrikun munsarifin wa qad zuhu bin nasr alladhi ahrazu wa fazi'an nas liqatlahum wa kana fihim. Ini ngaran-ngarannya lah, ada Hamzah, ada Al-Yaman, ada Anas bin Nadar, Mus'ab bin Umair, dan banyak lagi yang lain. Nah, waqad ta'assar Nabi sallallahu alaihi wasallam limaktali ammihi ta'assuran kabiran. Jadi Nabi itu di antara semua sahabat yang meninggal itu, Nabi ini apa ya? Sangat bersedih dengan meninggalnya atau syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa gerang ya? Hamzah ini paman Nabi, saudara sesusu Nabi itu. Dan waktu di Mekah Hamzah ini orang pertama tuh, orang yang apa ya? Pejuang pertama yang masuk Islam itu. Tahun 6 kenabian itu Hamzah, lalu diikuti oleh Umar. Nah, dalam sisi dakwah itu tuh sangat menguatkan Islamnya Hamzah. Makanya Nabi kayak sedih benar itu. Apalagi meninggalnya Hamzah ini apa? Waqad musila bihi. Musila itu adalah mutilasi. Nah, dimutilasi Hamzah kayak Pak. Nah, sudah tuh. Lalu sudahlah. Nah, ini di apa ya? Al-Azkar karangan Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf Nawawi, disebutkan juga tentang peristiwa Uhud ini. Apa peristiwanya? Jadi sudah meninggalan kan yang syahid ini kumpulkan. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulain fi min al-qatla fi thawbin wahid thumma yaqul ayyuma aktsar akhdhanil Qur'an fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad wa qala ana syahid ala haula yaumal qiyamah wa amara bidafnihim bidimahim wa lam yusalli alaihim wa lam yughsaru. Ketika hendak dikubur ini kan mengumpulkan sudah syuhada nih, bobo apa nih jenazahnya. Nabi kan menakoni nih, kan berdua dikubur tuh berdua. Ini mana yang aksaru akhdhan lil Quran, hafalannya terbanyak yang mana? Ini Nabi, ini berdahulu dimasukkan, ini dulu tuh. Berdahulu dimasukkan. Nah, ketika sudah selesai, ujar Nabi apa? Ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi kepada mereka hari kiamat. Nubuhan syuhada Uhud. Jadi syuhada Uhud ini memiliki apa ya? Keistimewaan tersendiri itu. Jadi kisahnya banyak, per tokoh-tokohnya tadi. Ada Abdullah, ya ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini waktu perang Uhud masih anum, yang tulak Abbasidin. Abbasidin itu termasuk tuha atau tapi anak umpat dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Sidin mati syahid lawan kawan Sidin juga seumuran. Mungkinlah waktu itu Abdullah Abah Jabir nih lawan kawan Sidin itu pas sudah ya mungkin kai-kai lah sudah meninggal. Nah, tahun 50-an Hijriah itu kemungkinan di masa 50-an itu jelas Bang, masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu terjadi banjir bandang. Banjir bandang itu jadi bahasa Arab itu banjir bandang itu suyul nang air bah. Kalau yang kita semalam air menggenang itu fayadon bahasa Arabnya. Banyak ada kemana-mana itu fayadon. Nah, waktu terjadi banjir bandang suyul, kuburan syuhada Uhud terbongkaran. Lalu kan masih mungkin masing-masing lah melihat kuburan nih
mungkin kai abah. Nah Abdullah Jabir bin Abdullah ini mendatangi kubur Kuitan, datangi. Nah ini di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah ya rasanya. Amun kada Abah Sidin atau kawan Abah Sidin itu tahun 50-an perang Uhud terjadi 3 Hijriah. Sampai di situ apa yang terjadi? Jenazah yang sudah puluhan tahun dikubur itu kayak hanya meninggal mengikuti awak nina mengalir darah. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu hum ahya, mereka itu hidup, wayurzakun, dan Allah beri rizki orang mati syahid. Makanya bilanya ada pembongkaran kubur misalnya faktor apa macam, ada yang masih utuh jasadnya itu, nah ini salah satu karena mati syahid. Penghargaan Allah khusus untuk orang yang mati syahid fi sabilillah. Nah dan selesai kan di perang Uhud ini apa nih, tersiar kabar kan apa ya bahasanya ya, kekacauan yang terjadi. Dan di sini ini apa namanya nih, poin pentingnya, salah satu poin penting, wa akhadzal yahud wal munafiqun yuzhiruna asyamatata bil muslimin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu menyembati, julid, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina kaum muslimin. Ini aneh. Kalau Yahudi jelas, Yahudi itu jelas. Kalau munafik ini kan secara tampilan muslim tapi ternyata meremehkan perjuangan kaum muslimin. Makanya lah apa ya? Kiri tapi bukan pasti itu. Meremehkan apa ya? Ini perjuangan kaum muslimin ini jelas benar. Tapi ada yang kayak meremehkan. Nah, itu mirip kayak munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya mungkin tidak sama, cuma mirip lah, ada kemiripan. Kita kalau baca sejarah, pokoknya dalam sejarah perjuangan pertempuran, termasuk perjuangan di Indonesia ini, warga pribumi yang membela penjajah banyak, banyak, bahkan jadi pasukannya, Jadi tidak salah di zaman Nabi itu ada munafiknya. Nah, waraha Abdullah bin Ubay bin Salul yaqul huwa wa ashabuhu lil muslimin law ata'tumuna ma qatala minkum min qatl wa akhadhu yatasaaluna 'anil nasr alladhi kanu yatawahhamunahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jar Abdullah bin Ubay Salul, hapok liur jakanya masih, seandainya kalian mengikuti saran kami, ini tidak akan ada yang terbunuh nih, tidak akan ada. Nah ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dan jelas ini kata-kata yang tidak mungkin sebenarnya diucapkan oleh seorang mukmin sejati ketika tahu saudaranya itu lagi kesusahan, kesedihan. Kan al-mukmin itu ada kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Kalau hari ini kalau kita mirip-miripkan itu ya kayak saudara kita di Palestina, saudara kita di Uighur, sama itu sama Islamnya tuh, saudara seagama. Nah dari sisi itunya. Nah sehingga setelah selesai kejadian ini, fa anzalallahu ta'ala ayat min surati Ali Imran ta'liqan ala irjafil yahud wal munafiqin wa bayanan li hikmati ma hasala fi ghazwati Uhud. Jadi di Ali Imran ayat 149 sampai 168 ini menceritakan semuanya yang terjadi di perang Uhud itu. Ketakutan orang Yahudi, ketakutan orang-orang munafik, dan menjelaskan tentang hikmah yang terjadi. Salah satu hikmah terbesar yang terjadi perang Uhud itu adalah ketidaktaatan, pembelotan kecil yang terjadi saat perang ini akan berdampak fatal untuk semuanya. Kalau dalam peribahasa itu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara pasukan pemanah itu turunan, seberataan kena imbasnya. Kalau bahasa Banjarnya, gara-gara seikong hadangan bakuang,
samunyaan karena licaknya. Nah itu. Wan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Uhud masa as-sabt fabata tilkal lailah fil Madinah huwa wa ashabuhu wa batal muslimun yudawuna jarahatihim. Jadi pulang ke Madinah itu sore hari Sabtu atau malam lah, Sabtu malam lah itu. Ya mengobati luka-lukanya masing-masing. Yang masih hidup luka, nah itu diobati macam-macam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha yaum Uhud yaumal ahad amara Bilalan ayyunadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum bi talabil adu wala yakhruju mana illa man syahidal qital bil ams wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biliwahi wa huwa ma'qud lam yahil fadafa'u ila Ali Abi Thalib radhiyallahu an wa kharajal qaum wa hum ma baina majruh wa mauhun wa masjuj hatta askaru bihamra al-asad makan minal Madinah ala bu'd asyarat amyal fa qala muslimun hunak niranan azimah hatta tura minal makanil ba'id wa tawahhama kasratu ashabiha. Nah, ini kan kalah nih posisinya nih. Kalah itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyuruh menyalakan api. Jar Nabi lah waktu subuh hari Ahadnya, jadi Sabtu malam Ahad tuh berarti bulikan asing-asing beperban mungkin lah mengobati luka gitu. Subuh Ahadnya tuh berarti awak masih uyuh lagi, masih kelelahan. Ujar Nabi, Bilal kumpulkan sebenarnya yang empat perang. Nah, lalu Nabi ini menyalakan api. Ini di luar kota Madinah lah, ngarannya Hamra al-Asad, itu sekitar 10 mil dari Madinah. Itu menyalakan api dengan sebesar-besarnya, senyarak-nyaraknya itu api. Apa ternyata? Nah, ternyata menyalakan api itu adalah strategi menunjukkan apa? Ini kaum muslimin ini walaupun terlihat kalah semalam kacau, banyaknya api, kobaran api yang begitu besar menunjukkan kaum muslimin ini siap masih. Jadi kada kalah lagi. Semangat itu tidak padam tuh, masih menyala abangku kayak masih gitu. Itu. Ini strategi Rasulullah SAW yang seharusnya sebagai seorang muslim kita begitu itu. Sekalah apapun yang kita alami itu, serendah apapun posisi, jangan sampai menyerah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu al-ibar wal izat ini mungkin di sesi terakhir nanti, maksudnya di pertemuan berikutnya tentang perang Uhud ini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.